Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes penetapan tersangka perusakan kandang ayam, warga pada rincang unjuk rasa di Polda Banten. Dugaan penerbitan sertifikat palsu, polisi geledah rumah Kades Kohon. Polres Tangerang tangkap 4 tersangka penggelapan mobil rental. Setelah viral karena rumah ibadah diputus listrik oleh PLN Cilegon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon mengusulkan wacana pengelolaan Masjid Agung Nurul Ikhlas diambil alih oleh pemerintah daerah. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam rapat dengar pendapat yang digelar di DPRD Kota Cilegon bersama instansi terkait pengelolaan Masjid Agung Nurul Ikhlas atau Masjid Agung Cilegon. Hal ini dilakukan untuk membantu mengembangkan rumah ibadah tersebut sebagai lokasi Islamic Center di Kota Cilegon yang lebih berkembang dan kreatif. Saat ini, Masjid Nurul Ikhlas dikelola yayasan yang kesulitan besarnya biaya operasional untuk keperluan masjid sebagai sarana ibadah ataupun untuk mengembangkan peradaban Islam di Kota Cilegon. Anggota DPRD menyarankan pihak yayasan untuk menyerahkan aset wakaf ke Pemkot guna mengembangkan lahan dan bangunan ikonik tersebut agar pengelolaan bisa lebih maksimal. Saat ini operasional bangunan tersebut juga turut memakan biaya yang cukup fantastis, yakni mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Menyarankan kalau itu dialihkan asetnya pada Pemkot Cilegon, sangat setuju sekali. Supaya mereka DKM dan pengurus yayasan ini nggak ambil pusing, karena mereka juga secara usia sudah cukup, waktunya sudah istirahat, nggak memikirkan banyak umat, pikirkan kesehatan dirinya sendiri saja. Dirilis ulang soal kepengurusan atau nadir DKM itu orang-orang muda lah yang punya kreativitas yang tinggi, bukan orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri saja, sudah nggak sanggup memikirin lembaga yang besar gitu. Secara regulasi apakah bisa diambil alih atau gimana? Bukan diambil alih, tetapi pengurus DKM dan pengurus yayasan secara ikhlas menyerahkan aset-asetnya itu, menghibahkan kepada pemerintah Kota Cilegon dengan aturan main yang ada. Asda 1 Pemkot Cilegon menyampaikan, status Masjid Agung Cilegon tidak bisa dipindah tangankan karena berstatus wakaf dan kecil kemungkinannya Masjid Agung diambil alih oleh Pemkot. Kepemilikan adalah wakaf. Ya, kalau wakaf tidak bisa dipindah tangankan, kecuali ya ada persetujuan dari umat, ya, kemudian pemerintah Kota Cilegon harus menyiapkan penggantinya gitu. Jadi sepertinya kalau untuk dipindah tangankan atau dialihkan ke Pemkot, ya, kecil kemungkinan ya. Kita sebenarnya tinggal mensupport saja terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pengelola Masjid Agung saja. Tadi juga diusulkan melalui hibah dan sebagainya. Usulan ini mencuat setelah masjid tersebut menunggak pembayaran listrik yang berujung pada pencabutan jaringan listrik oleh PLN. Meskipun demikian, saat ini jaringan listrik di tempat ini sudah kembali normal. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Program Cek Kesehatan secara gratis merupakan program dari pemerintah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Kegiatan tersebut bisa diikuti masyarakat yang berulang tahun saat pemeriksaan kesehatan dan menjadi kado spesial karena bisa menikmati layanan screening kesehatan secara gratis yang disediakan di setiap puskesmas. Layanan CKG meliputi pemeriksaan tensi darah, gula darah, pemeriksaan kanker payudara, orang dalam gangguan jiwa, tuberkulosis, dan lainnya. Kegiatan ini juga sudah mulai berjalan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Pandeglang. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas Cikupa, kegiatan ini sudah mulai berjalan sejak tanggal 10 Februari kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit yang diderita oleh masyarakat.
Proses CKG di Puskesmas Cikupa itu kita sudah berproses dari hari kemarin sesuai dengan instruksi Presiden mulai dari 10 Februari. Kita periksa CKG ini buat yang ulang tahun pada hari tersebut saja, seperti itu. Nah, sejauh ini ada berapa, Bu? Kalau sejauh ini sudah ada 5 orang dalam 2 hari ini yang memeriksakan kesehatan secara gratis pada hari ulang tahunnya. Salah seorang warga yang memanfaatkan program CKG merasa senang dan terbantu dengan adanya program yang diadakan oleh pemerintah. Berobat dalam rangka dalam rangka program pemerintah, yaitu di mana pasien yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya bisa berobat gratis dan bisa dicek tensi darah, bagian dalam dan lain sebagainya. Makanya dengan adanya program dari pemerintah ini saya memanfaatkan untuk ikut berobat dan mengecek kondisi fisik dan kesehatan saya. Program Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran yang diadakan di seluruh wilayah di Indonesia. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas resmi meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat yang sedang berulang tahun. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Program ini bisa diikuti oleh warga yang sedang berulang tahun, cek kesehatan gratis siswa sekolah, serta cek kesehatan gratis untuk ibu hamil dan balita. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengaku siap melaksanakan cek kesehatan gratis bagi warga yang telah memiliki tiket dengan cara mengakses aplikasi Satu Sehat Mobile dan melalui chat WhatsApp Kementerian Kesehatan. Untuk Lebak kita sudah mempersiapkan ini sejak tahun 2024, kita sudah menyiapkan sarana prasarana alkes dan juga SDM-nya untuk pemeriksaan ini, dan insya Allah kita sudah siap untuk melakukan cek pemeriksaan gratis, walaupun mungkin berdasar kelompok umur ada beberapa yang belum bisa kita lakukan pemeriksaan. Sementara itu, menurut Kepala Tata Usaha Puskesmas Mandala, pihaknya telah siap melaksanakan cek kesehatan gratis. Dan pada hari pertama dimulai, sudah ada pasien yang mendaftar. Sudah melaksanakan, dan tadi juga kebetulan hari ini ada 1 orang pasien yang kita layanin. Walaupun ya kebetulan memang di hari ulang tahunnya itu hari kemarin, hari Minggu. Tapi karena yang hari Minggu kita untuk poli umumnya kita tutup ya, kecuali UGD dan persalinan itu buka 24 jam. Yang bersangkutan itu pasien yang datang hari ini kita layani. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak akan terus gencar mensosialisasikan kepada masyarakat agar bisa diketahui dan diterima manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.